Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, para pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelak mendapat syafaat dari baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam kehidupan kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Penelusuran konten YouTube kami kali ini adalah menyimak tentang keberadaan makam Syekh Maulana Syamsuddin yang lokasinya berada di Jalan Yosudarso, Duku Pecolotan, Kelurahan Sugiwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Salah satu destinasi wisata religi di Pemalang yang biasa dikunjungi adalah makam Syekh Maulana Syamsuddin. Hingga sekarang, sebagian masyarakat menganggap bahwa makam tersebut termasuk makam keramat yang dipercaya menyimpan berkah dan karomah seperti makam para wali yang ada di daerah lainnya. Kondisi makam Syekh Maulana Syamsuddin sekarang sudah kesekian kali dibongkar. Bahkan fasilitasnya juga kian lengkap seperti masjid, toilet, dan bilik-bilik untuk istirahat atau bermalam bagi para peziarah yang berasal dari luar Pemalang. Pada tahun 1973, makam ini hanya berjarak 3 meter dari laut. Namun, dalam kurun waktu 30 tahun telah terjadi penambahan lahan atau tanah timbul, hingga sekarang jaraknya dengan air laut menjadi kurang lebih puluhan meter. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, Syekh Maulana Syamsuddin mempunyai nama kecil Shalehuddin al-Baghdadi. Dia berasal dari Baghdad, Irak, dan masih keturunan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Pada umur 10 tahun, dia keluar dari Baghdad menuju tanah Jawa untuk belajar ilmu agama pada Syekh Maulana Maghribi di Tuban, Jawa Timur. Setelah berguru selama 20 tahun, suatu hari ia diperintah oleh Syekh Maulana Maghribi untuk menyampaikan surat kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Dia berangkat seorang diri dengan membawa bungkusan pundaknya yang berisi kitab Al-Quran dan surat tersebut. Perjalanan panjang dilewatinya dengan berjalan kaki menyusuri pesisir pantai utara Jawa. Perjalanan dari arah timur ternyata sudah diikuti oleh segerombolan orang dari balik semak. Melihat penampilan Syekh Syamsuddin yang rapi, bersih, dan membawa bungkusan, serta wajahnya yang asing, mereka mengira beliau adalah saudagar. Akhirnya,
Gerombolan tersebut menyerang beliau sewaktu beliau sedang beristirahat untuk sholat di bawah pohon rindang. Perampok yang berjumlah 5 orang tersebut merasa kecewa tidak berhasil mendapatkan barang berharga apapun, sehingga mayat Syekh Maulana Syamsuddin ditinggalkan begitu saja di tepi pantai. 3 hari 3 malam sejak meninggalnya Sholahuddin atau Syekh Maulana Syamsuddin, terjadilah keganjilan pada sebuah kapal dagang dari Madura yang telah berlayar ke Batavia. Walaupun angin berhembus ke arah barat, namun kapal justru bergerak ke selatan, mendekati bibir pantai. Bersamaan dengan itu, nahkoda kapal melihat sebuah cahaya terang memancar dari tepi pantai. Oleh karenanya, nahkoda memutuskan untuk berlabuh terlebih dahulu. Nahkoda dan anak buahnya amat terkejut ketika mendapati bahwa sumber cahaya itu berasal dari mayat. Setelah memakamkannya jenazah Sholahuddin atau Syamsuddin, kapal niaga tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Batavia. Anehnya, mereka sampai Batavia hanya dalam waktu 1 jam. Keganjilan selanjutnya yakni hasil dagangan mereka yang untung hingga 700 kali lipat. Dalam perenungan, nahkoda akhirnya memutuskan untuk segera kembali ke Tanjung Sari dengan membawa material bangunan. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki makam agar tidak hilang. Namun, sesampainya di makam, mereka merasa kesulitan untuk memperoleh air tawar yang akan digunakan untuk mengolah material bangunan. Sementara jarak makam hanya 3 meter dari air laut. Ketika salah seorang duduk persis di tempat ditemukannya mayat Sholahuddin sambil melubangi pasir, tiba-tiba memancar air tawar walaupun sangat dekat dengan laut. Setelah memperbaiki makam, maka mereka melanjutkan perjalanan pulang ke Madura. Sesampainya di Madura, mereka pun menceritakan keganjilan selama perjalanan ke Batavia, termasuk tentang Syekh Maulana Syamsuddin. Seperti halnya tempat ziarah keramat yang lain, makam Mbah Keramat juga digunakan oleh para pengunjung yang datang ke tempat ini sebagai sarana berdoa, di antaranya berziarah sambil bertawasul, media iktikaf, sekaligus sebagai sarana wisata religi. Suasana yang sejuk karena berada di pinggir pantai menjadikan tempat ini nyaman bagi para pengunjung yang sengaja meluangkan waktu untuk ziarah di sana. Tak heran
bila banyak peziarah yang rela menginap di tempat ini hanya demi mendapatkan ketenangan batin yang mereka inginkan. Tempat ini banyak dikunjungi oleh para peziarah, baik lokal maupun yang datang dari luar daerah, yang sengaja meluangkan waktu mereka barang sejenak untuk berziarah dan beribadah lain yang bernuansa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak tiap hari atau tiap bulan tempat ini ramai didatangi pengunjung, tapi tiap harinya setidaknya ada saja yang datang ke sana. Puncak keramaian pengunjung biasanya di bulan Rajab dan Sya'ban, yakni bulannya para peziarah. Setiap Jumat terakhir di bulan Sya'ban atau bulan Ruah diadakan qaul memperingati wafatnya Syekh Maulana Syamsuddin, sekaligus menggelar doa bersama yang dimaksudkan agar semua yang hadir khususnya akan mendapatkan perlindungan baik jasmani atau rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping bangunan makam terdapat pohon besar yang sangat rimbun dan tinggi. Pohon ini unik karena terdapat 5 jenis tanaman di satu pohon tersebut. Pohon ini berusia sangat tua, dan saat Syekh Maulana Syamsuddin wafat dimakamkan di sebelah pohon ini. Berarti umur pohon besar ini bisa lebih dari 500 tahun. Selain pohon besar, di area makam juga terdapat sumur keramat. Konon, sumur keramat itu pun mengandung banyak karomah bagi para peziarah yang meminumnya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengelolaan makam ini di samping mendapat sumbangan dari Pemda, juga mengandalkan dari banyaknya kas yang masuk dari para donatur yang dengan ikhlas menyumbang demi kelestarian serta pembangunan tempat ini. Demikian penelusuran konten YouTube kami kali ini yang menyimak tentang keberadaan makam Syekh Maulana Syamsuddin yang lokasinya berada di Jalan Yos Sudarso, Dukuh Pecolotan, Kelurahan Sukiwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Harapan kami dengan menonton konten YouTube kami Slamet Aryo Kusumo Channel bisa memberi hiburan, pengetahuan, ada guna dan manfaat
bagi Anda sekalian. Dan sudilah kiranya bagi para pemirsa beriman sekalian untuk memberikan dukungan kepada channel kami dengan cara memberikan subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol lonceng agar para pemirsa beriman sekalian dapat mengikuti perkembangan konten-konten yang ada di channel kami, sehingga channel kami dapat berkesinambungan dan berkembang dengan lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.